Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia yang berada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini kita akan menampilkan materi yang sedikit berbeda, karena dalam beberapa episode berikutnya selain dari kajian Al-Mahfuzot, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang kajian filsafat bahasa ya, yang mungkin untuk sebagian masyarakat agak sedikit baru mungkin barangkali, atau mungkin untuk sebagian mahasiswa di kalangan fakultas sastra ataupun bahasa nampaknya tidak terlalu aneh lagi ya. Tetapi mungkin juga ada baiknya untuk kita coba menyimak tentang kajian filsafat bahasa ini, apa sih yang menjadi penting lalu kemudian menarik untuk kita bahas, bahwa kajian ini atau kajian filsafat bahasa merupakan salah satu bagian dari kajian filsafat yang ada dalam dunia akademik ataupun dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya di ranah atau bidang humaniora ya, atau sosial. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang konsep dasar ya, tema yang pertama saya sampaikan di sini adalah konsep dasar dari filsafat bahasa itu memang secara etimologis, bahwa filsafat itu memiliki pengertian atau definisi yang seperti lazimnya dipahami oleh kajian-kajian filsafat lain ya, yang memang diambil dari akar kata falsafah ya, yang berasal dari bahasa Arab. Nah, dari diksi kata falsafah itu sendiri ternyata kalau kita telusuri berasal dari bahasa Yunani ya, filosofia ya, yang terdiri dari dua kata, philo dan sophia ya, bahwa philo dan sophia itu memiliki makna atau arti cinta terhadap kebenaran ya, cinta terhadap kebijakan ya. Nah, itu menjadi awal dari kita akan membahas tentang filsafat bahasa. Nah, lalu kemudian perlu juga saya berikan pendahuluan bahwa memang ada beberapa ciri-ciri yang mungkin ada baiknya kita untuk mengenal ya, bahwa dalam kajian filsafat itu, apakah itu kajian filsafat bahasa ataupun filsafat sastra, atau mungkin filsafat hukum ya, atau mungkin dalam kajian filsafat pendidikan yang dulu saya juga pernah mengampu ya di perkuliahan S2 itu di salah satu universitas, itu memang memiliki beberapa ciri ya, bagaimana berpikir secara filosofi itu. Yang pertama adalah bersifat radikal. Nah, radikal dalam hal ini adalah tidak bermakna kita seperti orang yang bersikap radikal dalam pemahaman untuk menjadi seorang keras atau teroris ya, atau mungkin seorang yang radikalisme, tidak ya. Tapi makna dari radikal di sini adalah bahwa kalau mengkaji sesuatu itu dalam kajian filsafat memang harus sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke hal-hal yang sifatnya menyeluruh ya. Jadi bersifat totalitas lah, kurang lebih mungkin dengan bahasa lainnya. Nah, itu ciri pertama ya. Nah, sehingga kalau ada satu bentuk kajian apapun ya, menggunakan pendekatan atau metodologi filsafat, maka yang paling pertama disentuh, yang paling pertama dibahas, yang paling pertama untuk diungkap adalah apa sih secara akarnya
ya, atau mungkin nanti akan kita kembangkan lagi menjadi kajian ontologisnya, epistemologinya, aksiologinya. Nah, kurang lebih itu ya makna dari radikal. Di tahapan-tahapannya itu memang dalam kajian filsafat itu runtut ya. Nah, lalu kemudian ciri yang kedua adalah bersifat kritis ya. Sehingga dengan kata lain, jika orang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir secara kritis. Termasuk juga bagaimana nanti kita akan coba menyimak atau membahas tentang filsafat bahasa. Bagaimana kita untuk mengkritisi makna bahasa, mengkritisi bagaimana struktur bahasa, mengkritisi berbagai macam bentuk-bentuk kebahasaan yang ada dalam suatu bahasa. Lalu kemudian yang ketiga adalah konseptual ya. Konseptual ini juga termasuk ciri yang sangat khas ya dalam kajian filsafat. Di sini adalah bagaimana secara konseptual itu menghubungkan keterkaitan ya antara akal manusia atau ide pemikiran yang ada dalam dunia intelektualitas. Nah, sehingga orang sering mengatakan bahwa konsep itu sangat penting ya, bahwa apa yang ingin kita sampaikan itu harus jelas konsepnya. Nah, kan kurang lebih begitu ya. Nah, itu juga salah satu di antara beberapa ciri kuat yang ada dalam kajian filsafat. Nah, sehingga nanti konsep-konsep bahasa atau konsep-konsep kebahasaan pun akan dikupas, dibahas dalam materi atau kajian filsafat bahasa. Sehingga memang di kemudian hari yang lebih populer dan terakhir-terakhir ini ya, abad-abad yang sekarang ini, itu lebih populer dengan kajian filsafat bahasa dibanding kajian ilmu bahasa misalnya, atau materi ketatabahasaan. Kenapa? Karena memang kalau kajiannya itu menggunakan kajian pendekatannya adalah pendekatan filsafat atau yang kemudian hari disebut dengan filsafat bahasa, memang memiliki efek yang lebih luas, yang lebih mendalam dan lebih beragam. Nah, sehingga dapat saya katakan di sini adalah bahwa bahasa saat ini tidak seperti kajian bahasa terdahulu yang hanya misalnya secara fungsi itu sebagai metode atau alat berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, atau bahasa juga sering dimengerti atau diterjemahkan atau didefinisikan sebagai metode atau alat berpikir. Ternyata di zaman modern sekarang itu tidak hanya sebatas sebagai alat berkomunikasi yang paling efektif antara manusia satu dengan manusia yang lain, atau alat untuk berpikir saja, tetapi kini bahasa semakin lebih dinamis. Bahasa itu semakin beragam. Bahasa memiliki konsep atau teori atau realitas yang lebih luas dan lebih beragam. Nah, itu diantaranya ya yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Lalu kemudian ciri yang berikutnya adalah rasional, bahwa lalu kemudian nanti dalam kajian filsafat bahasa itu menggunakan pendekatan rasional karena memang di kemudian hari bahasa itu sudah tidak lagi dibahas secara struktur saja misalnya. Kenapa? Karena pendekatannya semakin lebih mendalam dan semakin lebih meluas ya, seperti yang tadi saya singgung di atas, sehingga aspek rasio ataupun aspek logika itu juga akhirnya menjadi salah satu instrumen dalam kajian filsafat bahasa. Nah,
itu kemudian juga nanti kita akan menemukan bahwa beberapa konsep atau teori ataupun realitas kebahasaan itu ada juga ditinjau dari aspek rasio atau logika, ya, apakah ini logis atau tidak logis, lalu kemudian bagaimana pengaruhnya kalau bahasa itu tidak lagi bersifat logis misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ciri reflektif, ya, bahwa reflektif di sini sendiri memiliki makna bagaimana mencerminkan terhadap pengalaman pribadi, yang artinya bahwa pemikiran filsafat ini harus mendukung terhadap realitas pandangan hidup manusia dan dunia, bahwa kemudian bahasa itu tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi saja atau alat berpikir saja, tetapi sebagai bentuk ekspresi, kan, bagaimana untuk merefleksikan seperti misalnya bahasa tubuh diri seorang manusia, ataupun bentuk kata, diksi, atau mungkin simbol atau rumus atau gambar, ya, atau simbol atau emoji yang kita kenal dalam dunia medsos atau digital sekarang ini, itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai salah satu bentuk dinamika dunia kebahasaan, bahwa untuk merefleksikan seseorang sedang marah, sedang emosi, ataupun sedang bersedih, ya, nah, kita bisa mendapatkan dalam bentuk bahasa-bahasa yang sifatnya reflektif, ya, refleksi dibahasakan atau diwakili dengan ya, bentuk gambar, emoji, dan seterusnya. Lalu kemudian secara komprehensif dan sistematis. Nah, ini tentunya juga sangat mendasar sekali, ya, bagaimana kajian-kajian kebahasaan itu dari dahulu, ya, sampai sekarang pun tentunya memiliki bentuk-bentuk pemahaman, bentuk-bentuk aturan yang sistematis, sehingga unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya itu diatur secara teratur sedemikian rupa, ya, dalam satu bentuk keseluruhan aturan bahasa. Nah, ini juga yang akan menjadi ciri, ya, bagaimana seorang berpikir secara filosofis, ya, memang harus bersifat komprehensif dan sistematis. Nah, lalu kemudian yang ingin saya tambahkan di sini adalah apakah itu filsafat bahasa, ya? Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi di atas sudah saya sampaikan bahwa filsafat bahasa adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat, makna, dan fungsi bahasa. Nah, mungkin kalau secara summary atau simpulannya kan seperti itu. Sedikit saya lebarkan lagi bahwa bentuk-bentuk seperti yang tadi saya sebut sebagai bentuk kajian secara hakikat kan tidak lain adalah bahasa lain dari ontologi, kan. Lalu kemudian bagaimana secara makna, ya, makna atau juga dengan kata lain sebagai salah satu bentuk epistemologi bahasa, pembahasan, ya, batasan-batasan pengetahuan tentang dunia kebahasaan kan salah satunya yang paling penting, ya, bagaimana untuk menyampaikan suatu makna, bahwa bahasa intinya kan bagaimana untuk menyampaikan suatu pesan, satu makna, ya, agar bisa dipahami oleh orang lain. Di samping juga ada beberapa pengetahuan-pengetahuan lain yang memang sangat sulit untuk dipisahkan dari kajian bahasa, seperti misalnya tentang struktur kebahasaan dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga itu kan yang tadi saya sebut fungsi bahasa, ya, yang tidak lain kan adalah sebagai bentuk atau nama lain dari kajian aksiologi, ya. Aksiologis itu adalah makna lain dari fungsi, ya, atau peran atau manfaatnya. Apa sih sebenarnya fungsi dari bahasa, yang memang tidak lain adalah sebagai penjelas, ya, kurang lebih. Kalau dengan bahasa sederhananya saya ingin menyampaikan bahwa
bahasa itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu agar tersampaikan, untuk terhindar dari berbagai macam bentuk-bentuk ambiguitas, ya, untuk bisa juga menganalisis mana yang tepat dan mana yang benar, mana yang keliru dan mana yang tidak keliru. Kurang lebih itu ya dari bentuk pertanyaan apa itu filsafat bahasa, ya, bahwa filsafat bahasa adalah sebagai salah satu cabang filsafat yang mengkaji hakikat, makna, dan fungsi bahasa. Nah, lalu kemudian yang ingin saya lanjutkan di sini adalah sebelum pembahasan lebih jauh, perlu disampaikan ya ada beberapa cabang filsafat lain selain dari filsafat bahasa ya, yang tadi saya sebut di atas ya. Ada yang disebut dengan filsafat hukum, ya, filsafat pendidikan, filsafat bahasa, filsafat sastra, filsafat sejarah, filsafat komunikasi, filsafat budaya, filsafat ekonomi, filsafat manajemen, filsafat agama, filsafat fisika, bahkan filsafat biologi ya, yang mungkin juga akan kemudian hari akan muncul, ya, filsafat kedokteran ya. Nah, dari cabang-cabang itu sendiri bisa jadi sesuai dengan nanti tuntutan zaman dan tuntutan waktu serta dinamika kehidupan manusia, akan juga muncul lagi cabang-cabang setelahnya atau cabang-cabang di bawahnya. Ya, contoh misalnya kalau dalam kajian filsafat bahasa, ya sekarang muncul berikutnya filsafat sastra misalnya, atau kemudian nanti di kemudian hari dengan tuntutan dinamika masyarakat modern ya, akan muncul juga bentuk-bentuk filsafat lain yang memang lahir muncul karena perkembangan dari dunia kebahasaan dan dunia sastra. Nah itu ya, dan juga mungkin cabang-cabang yang lainnya. Lalu dengan kata lain juga di sini perlu saya sisipkan ya, bahwa itulah yang kemudian filsafat sering disebut the mother of science, ibunya dari semua ilmu pengetahuan. Karena memang berkat filsafat itulah ya yang kemudian lahir dan muncul berbagai disiplin ilmu baru. Nah, karena dengan pencarian akademik ya ataupun para saintis dan para ilmuwan ya untuk bisa menelusuri lebih mendalam lagi secara ontologis, kemudian secara epistemologis dan secara aksiologis ya. Lalu kemudian akan terbentuk dan muncul suatu disiplin ilmu baru. Nah itu ya. Kemudian bahwa definisi bahasa di sini ya, apa itu filsafat bahasa, yaitu sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat, makna, dan fungsi bahasa seperti yang tadi saya sebut di atas. Karena memang dalam filsafat yang dibahas utamanya memang tentang kajian hakikat kebahasaan ya, seperti struktur bahasa, berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia bahasa, lalu bagaimana dengan dunia makna ya, meanings itu ya, karena bahasa adalah media atau alat untuk menyampaikan makna yang dimaksudkan. Lalu kemudian secara fungsi tadi sudah saya singgung di atas ya, bagaimana dia sebagai penjelas, sebagai untuk menghindar berbagai macam ambiguitas dan kerancuan dalam memilih kata, diksi, kalimat dan seterusnya ya. Lalu kemudian bagaimana untuk terhindar dari bentuk-bentuk kesalahan berbahasa, kan itu dari fungsi suatu bahasa kan. Nah, kemudian sering juga diibaratkan di sini bahwa filsafat itu, saya kembali ke depan lagi ya, definisi atau makna lain dari filsafat itu untuk membongkar, untuk membuka, untuk melahirkan suatu kajian disiplin ilmu lain.
Nah, dalam beberapa buku yang saya temui dan dalam beberapa referensi yang saya dapatkan, para penulis ataupun para ahli di bidangnya sering juga mengistilahkan dengan pasukan marinir ya. Nah, pasukan marinir di sini dalam arti dalam sebuah perebutan suatu wilayah itu pasukan yang pertama kali dikirim untuk merebut benteng terdepan itu kan adalah pasukan marinir. Nah, setelah itu benteng musuh terdepan itu sudah ditaklukkan, baru kemudian pasukan-pasukan lain itu akan masuk ya. Baik itu pasukan infanteri, pasukan angkatan daratnya, pasukan patrolinya, kepolisiannya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melanjutkan wilayah yang baru dibuka. Baik itu untuk membuka jalan, untuk membuat jembatan, untuk menyeberang sungai, untuk membuka camp, untuk memasang ini, membangun itu, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu biasanya pasukan marinir ya, atau sering disebut juga sebagai pasukan pembuka, lazimnya seperti filsafat ya, itu akan kembali. Ya. Sama juga dengan filsafat kalau sudah membedah, membuka, melahirkan ya secara ontologis, secara epistemologis dan secara aksiologis, ya fungsi dari filsafat itu sudah hampir selesai, tinggal bagaimana melanjutkan secara pengembangan berikutnya atau mungkin secara epistemologinya, sehingga sering disebut bahwa makna pengertian dari epistemologi adalah tentang batasan pengetahuan ya, apa-apa saja yang berkaitan dengan ilmu tersebut atau pembahasan tersebut maka akan masuk dalam ranah kajian epistemologi. Nah, lalu kemudian tentang aksiologinya, apakah itu bermanfaat, peran dan fungsinya, kalau memang itu berguna untuk manusia atau untuk kehidupan atau untuk alam, maka itu akan diakui sebagai satu disiplin ilmu baru ya. Tetapi ada juga mungkin ya, ada beberapa disiplin ilmu yang akhirnya itu tidak dilanjutkan penelitiannya atau pembahasannya karena dianggap apa? Karena dianggap secara aksiologis itu tidak memberikan dampak kebaikan untuk kehidupan manusia misalnya. Nah, biasanya ada beberapa kasus ya yang memang akan justru menghancurkan peradaban manusia atau menghancurkan sisi-sisi kemanusiaan ya. Contoh misalnya Anda mungkin mengenal bagaimana mengkloning ya, mengkloning binatang dengan binatang mungkin masih dimaklumi, tapi kalau misalnya mengkloning binatang dengan manusia itu dilarang akhirnya kan. Kenapa? Karena akan menghancurkan harkat martabat manusia itu sendiri. Nah, itu salah satu contohnya. Atau misalnya bentuk penemuan suatu senjata yang tadinya hanya untuk menghancurkan batu, bukit, pegunungan ya, lalu kemudian berkembang menjadi senjata pemusnah massal misalnya. Kan sebenarnya secara aksiologis dalam ilmu pengetahuan memang dilarang kan. Kenapa? Ya karena itu akan memusnahkan manusia dari muka bumi ini. Itu contoh lain. Nah baik, oleh karena itu tadi secara konsep dasar filsafat bahasa itu tidak lagi seperti ilmu bahasa sebelumnya atau tata bahasa dahulu ya. Bagi Anda mungkin yang sekarang berusia cukup tua atau sudah menginjak masa tua, ya dulu sepertinya belum mengenal ya nama dari filsafat bahasa. Pastinya Anda mengenalnya dulu adalah pelajaran bahasa atau mungkin tata bahasa atau mungkin ya
ilmu susastra misalnya, ya itu agak sedikit lain lagi. Nah, sehingga di sini dapat kita katakan bahwa filsafat bahasa ini memang menjadi satu fenomena baru atau menjadi salah satu tanda tentang bagaimana dinamika kehidupan manusia modern saat ini tidak sesederhana seperti zaman dahulu, bahwa bahasa hanya berfungsi atau digunakan sebagai media atau alat komunikasi antar manusia satu dengan manusia yang lain yang paling efektif, atau sebagai alat berpikir, ini sudah menempati posisi lebih jauh lagi, seperti misalnya bagaimana bahasa sekarang itu diposisikan mampu meretas ilmu pengetahuan, ya, kalau mungkin bahasa saya itu sebagai peretas ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dengan penggunaan ChatGPT, ya, kemudian dengan AI, kemudian dengan misalnya bentuk-bentuk aplikasi modern yang digunakan oleh manusia modern sekarang kan di situ tetap menggunakan kemampuan bahasa, baik itu bahasa tulis maupun bahasa lisan. Tetapi di situ tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi secara lisan atau tulisan seperti zaman dahulu, atau sebagai untuk alat berpikir dengan menerjemahkan ilmu pengetahuan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Tapi sekarang bahasa sudah lebih mampu lagi bagaimana dia untuk mengungkap pengetahuan, ya, meretas pengetahuan, bahkan untuk meretas teknologi, ya, melalui ChatGPT, ya, atau AI. Kita sangat sangat mencengangkan, ya, bahwa dinamika kehidupan manusia modern itu sebegitu pesatnya pada zaman ini. Nah, itu sehingga di sini saya bisa menggarisbawahi bahwa tujuan dari pembahasan filsafat bahasa itu memang yang pertama itu untuk memahami konsep kebahasaan sendiri, ya, tapi secara filosofis. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk menganalisis hubungan antara bahasa dengan pemikiran. Nah, nanti saya akan melanjutkan dalam pembahasan lain, ya. Lalu kemudian menjelaskan peran bahasa dalam filsafat. Nah, sehingga dalam pembahasan ini, ya, saya akan lanjutkan bahwa filsafat bahasa itu memiliki beberapa tujuan, ya. Salah satunya adalah yang tadi saya sebut. Tujuan yang pertama adalah memahami konsep bahasa secara filosofis. Bahwa tujuan pembahasan dari filsafat bahasa di sini ada beberapa tujuan, ya. Tujuan yang pertama di sini dapat saya sampaikan adalah untuk memahami konsep bahasa secara filosofis, sehingga berbagai macam konsep-konsep kebahasaan, ya, itu dapat dianalisis dengan menggunakan cara filsafat, ya, seperti pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, ya. Karena memang dengan menggunakan tiga aspek inilah yang kemudian dikenal dalam filsafat itu akan mampu mengungkap dan memahami berbagai macam konsep kebahasaan yang ada secara dinamis, ya, baik itu secara meluas dan mendalam. Lalu kemudian secara ontologisnya, seperti misalnya kita akan mampu menelusuri suatu konsep bahasa dengan mengungkap secara hakikat, ya, tentang konsep suatu konsep kebahasaan tertentu, ya. Lalu kemudian secara epistemologis, ya, bagaimana batasan ilmu pengetahuan itu dari suatu konsep kebahasaan tertentu, ya, menjadi suatu pembahasan yang lebih dinamis. Nah, itu dari tujuan yang pertama. Lalu kemudian untuk menganalisis hubungan bahasa dan pemikiran.
Nah, ini yang menarik ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa menganalisis hubungan antara bahasa dan pemikiran, saya lebih suka cenderung untuk menerjemahkan bahwa bahasa itu akhirnya kemudian digunakan oleh mereka para penulis, oleh mereka para penyair, para sastrawan, para pemikir, para filosof ya, untuk menyampaikan ide-ide pemikirannya, gagasan-gagasannya, berbagai macam hal-hal yang ingin disampaikan. Ya. Kenapa? Karena tanpa bahasa itu para filosof, para penulis, ya, para penyair, para pujangga tidak akan mungkin bisa menyampaikan ide-ide besarnya ke masyarakat, ke orang lain kalau tanpa bahasa. Dengan kata lain, kalau dia tidak menulis atau tidak mengungkapkan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, orang lain akan mustahil tahu bahwa dirinya itu adalah sebagai seorang penyair yang besar, sebagai seorang penulis yang brilian, sebagai sastrawan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena tidak mampu membahasakan dengan baik dan benar. Nah itu ya, bahwa betapa hubungan kuat antara bahasa dan pemikiran. Atau sebaliknya, ya, bahwa para pemikir itu, para filosof itu, atau para penyair itu dalam menyampaikan ide-ide yang brilian, yang cerdas itu seringkali mengalami bentuk-bentuk kebahasaan yang sifatnya abstrak atau yang mungkin sulit dipahami. Nah, disitulah fungsi dari satu bahasa, bahwa hubungan bahasa dengan pemikiran sangatlah kuat sekali ya, dan tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, sehingga dengan kata lain ya, bahwa bentuk-bentuk pemikiran atau karya-karya pemikiran atau karya-karya penelitian yang pernah ditulis oleh sekelompok ilmuwan misalnya, atau para sarjana misalnya ya, atau para peneliti misalnya, tentunya menggunakan bahasa yang tepat dan benar, dan mereka juga seringkali meminjam, saya ingin mengistilahkan dengan meminjam ya. Meminjam apa? Meminjam metodologi, meminjam cara, meminjam pemikiran-pemikiran filosof. Nah, kenapa? Karena mereka sangat sulit untuk bisa menjelaskan dengan lugas kalau dia tidak menggunakan aliran pemikiran filsafat mana. Contoh, misalnya dalam sebuah karya sastra ataupun bahasa, seorang novelis ya, atau seorang penulis pulung hampir pasti akan meminjam satu bentuk-bentuk gaya bahasa atau aliran pemikiran filsafat tertentu. Bagaimana misalnya seorang sastrawan besar itu dalam mengungkap ide-ide besarnya itu tentang kehidupan sosial yang dia tulis akan lebih mengena dan akan tersampaikan pesan-pesan moralnya kalau dia menggunakan atau meminjam aliran-aliran pemikiran filsafat tertentu. Nah, sehingga sekali lagi di sini saya dapat menekankan bahwa memang ya, hubungan antara bahasa dan pemikiran itu sangatlah kuat sekali ya, dan mustahil untuk ditinggalkan. Nah, sehingga para penulis, penyair, sastrawan, dan filosof itu seperti yang tadi saya singgung, mustahil ya untuk bisa menyampaikan ide-ide besarnya itu kalau tidak menggunakan satu metode pemikiran filsafat dan dengan bahasa yang tepat dan benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjelaskan peran bahasa dalam filsafat. Nah, ternyata peran bahasa itu selain sebagai atau berfungsi sebagai alat analis, juga sebagai penjelas kan, bahwa penegas dalam berbagai ide-ide kefilsafatan yang sebagian bersifat abstrak itu
bahasa memiliki peran yang sangat penting ya untuk bisa mampu menjelaskan berbagai konsep-konsep, berbagai teori-teori, berbagai ide dan gagasan, atau bahkan berbagai istilah-istilah, definisi serta terminologi, idiomatik lain yang ada dalam dunia filsafat, kalau tidak dengan bahasa yang tepat dan benar. Nah, sehingga di sini saya dapat katakan bahwa cukup banyak ya berbagai macam hal yang ada dalam dunia filsafat itu memang membutuhkan penjelasan ya, berbagai macam ide-ide besar dalam dunia menulis atau dunia filsafat atau dunia penelitian ya, mereka membutuhkan satu narasi, satu uraian, satu penjelasan, bahkan contoh-contoh yang sederhana untuk bisa mampu menjelaskan suatu makna, untuk bisa menyampaikan satu maksud dari ide-ide besar para filosof misalnya, para penulis misalnya, para penyair misalnya, atau para sastrawan ya, yang harus dijelaskan kembali secara mudah dan benar. Nah, tentunya dengan bahasa yang tepat dan benar. Nah, itulah dengan kata lain memang berkat bahasalah ya akhirnya ide besar, pesan yang bermakna dari satu filsafat itu akhirnya dapat tersampaikan dengan tepat dan benar kalau dengan bahasa yang benar. Nah, mungkin itu ya sebagai prolog atau kajian filsafat bahasa pertama yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan banyak bermanfaat untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.